Pada video kali ini saya akan menyampaikan ruang kolaborasi mengenai konteks sosiokultural di daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Fokus dari video ini adalah tentang kenali nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid. Video ini merupakan hasil kolaborasi kelompok 2 calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari Bapak Edrial dari SDIT Cahaya Makkah, saya sendiri Ibu Gea yang berasal dari SD Swasta Bina Agro Minang, kemudian ada Ibu Gusni yang berasal dari SD Negeri 20 Pasaman, kemudian ada Ibu Sangki yang berasal dari SD Negeri 11 Luhak Nanduo, kemudian yang terakhir ada Bapak Fadli yang berasal dari SMK Negeri 1 Pasaman. Fasilitator dari kegiatan ini adalah Bapak Haji Durajat serta pengajar praktik Ibu Elvina Oktavani. Jalan-jalan bersama si dia sambil membawa bunga dahlia. Izinkan kami dari kelompok 2 presentasi dengan semangat dan bahagia. Pertanyaan yang akan didiskusikan yang pertama yaitu mengenai apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu mengenai bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai hal yang belum Anda kuasai setelah mempelajari modul ini, kemudian apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan konteks sosiokultural daerah yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu budaya Indonesia yang cukup khas dan dilakukan hampir di seluruh wilayah. Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan sebuah pemikiran tentang landasan karakter yang berikatan dengan gotong royong. 4 landasan karakter tersebut adalah olah hati, olah pikiran, olah raga, dan olah rasa dan karsa. Jika keempat karakter tersebut diterapkan, maka seorang akan mudah untuk bekerja sama, gotong royong dan saling menghargai untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Berikut ini beberapa tradisi yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menjawab kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami menemukan bahwa kekuatan konteks sosiokultural atau yang kami sebut dengan kearifan lokal diiringi dengan kemajuan zaman atau yang kami sebut dengan kodrat zaman itu sesuai dengan pendidikan, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pentingnya memasukkan fondasi kebudayaan dalam pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya pintar secara kognitif saja, melainkan juga memiliki moral dan etika atau yang disebut dengan budi pekerti atau juga disebut dengan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki kebudayaan tersendiri. Demikian juga dengan daerah Pasaman Barat. Salah satu kebudayaan daerah yang paling terkenal adalah tradisi mengambil ikan di Lubuk Larangan. Lubuk Larangan merupakan salah satu bentuk kearifan yang berkembang pada masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya perikanan perairan sungai di daerah Pasaman Barat. Lubuk Larangan tersebut merupakan perwujudan prinsip konservasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya perikanan perairan sungai. Aturan dalam Lubuk Larangan mengatur bagaimana masyarakat memperlakukan alamnya, sumber daya yang menjadi sumber penghidupan mereka. Aturan ini berisi tentang wilayah mana dari sungai yang menjadi lubuk larangan. Kemudian pembagian zona dalam lubuk larangan, di mana yang akan menjadi zona inti, kemudian juga mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggar, baik berupa sanksi sosial maupun sanksi ekonomi atau denda. Pengelolaan Lubuk Larangan Adat Nagari merupakan hasil kesepakatan atau keputusan bersama dari kerapatan adat nagari, wali nagari, tokoh pemuda, dan tokoh agama.
Kerapatan Adat Nagari sendiri adalah lembaga permusyawaratan nagari. Nilai-nilai luhur dari tradisi pengambilan ikan larangan. Yang pertama, religius, di mana dalam mengambil ikan di lubuk larangan, kita menjaga amanah untuk tidak mengambil ikan larangan sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, gotong royong. Dalam kegiatan mengambil ikan larangan, kita secara bersama-sama membuat wilayah serta batas tempat pengambilan ikan. Kemudian yang ketiga, solidaritas, yaitu bersama-sama seluruh masyarakat dengan hati bergembira mengambil ikan larangan di lubuk larangan. Kemudian yang keempat, ada nilai toleransi, di mana kita menghargai zona tertentu yang sudah menjadi tempat orang lain untuk mengambil ikan. Sementara itu, sebagai guru, kita dapat mengkontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dengan cara pemberian contoh, pembiasaan, pengajaran, dan tindakan, yang cara mendidiknya disesuaikan dengan ing ngarso sung tulodo yang di depan memberi contoh, ing madyo mangun karso yang di tengah memberi semangat, dan tutwuri handayani yang di belakang memberikan daya kekuatan serta dorongan kepada murid-murid kita. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan, kita seringkali menemukan tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya, tantangan itu adalah memudarnya nilai gotong royong, meningkatnya individualisme akibat globalisasi. Sebagai solusi, kita harus memikirkan cara terbaik untuk mengatasinya. Misalnya, dengan mengadakan kegiatan yang menumbuhkan jiwa gotong royong seperti piket, memberi contoh berkata dan bersikap yang baik, mengajarkan kesenian daerah kepada setiap kegiatan belajar siswa. Untuk menjawab pertanyaan ketiga mengenai penerapan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal sosial budaya, kami menyimpulkan bahwa kemerdekaan belajar dengan berorientasi pada kebudayaan daerah, yang artinya kebudayaan daerah mampu menguatkan karakter murid baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam hal ini, kami mengambil satu contoh, misalnya gotong royong. Dalam gotong royong ada elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dari karakter ini, kita bisa mengembangkan nilai atau karakter bagi murid kita. Contoh konkret yang bisa kita laksanakan untuk mengembangkan nilai gotong royong di sekolah, misalnya dengan cara kebersihan kelas dan sekolah dengan piket, kerja bakti, program bank sampah, menanam pohon. Untuk bakti sosial, bisa kita lakukan dengan kunjungan ke panti asuhan atau donor darah. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengajak siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Kemudian, bergotong royong menyukseskan program sekolah, misalnya gerakan anti-bullying. Kemudian yang terakhir bisa dengan mempelajari budaya daerah bersama-sama. Dari kegiatan kolaborasi ini, kami menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Konteks sosial budaya menuntun anak menguatkan karakternya, atau inilah yang merupakan alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami menyadari bahwa penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara selalu menjumpai tantangan dan harus selalu dicari solusinya. Demikian presentasi dari kelompok kami dalam ruang kolaborasi kali ini. Semoga ini bisa membawa manfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.